Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tetap semangat belajar ya sayang, dan jangan lupa berdoa sebelum belajar, agar yang didapat bukan saja ilmu, tetapi juga hikmah yang nilainya jauh lebih tinggi dari ilmu itu sendiri. Sebagai pembuka, Ibu akan memperdengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran terkait dengan topik pembahasan materi pembelajaran kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Fastamsik billadzi uhiya ilaik. Innaka ala siratim mustaqim. Maka berpegang teguhlah engkau kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sungguh, engkau berada di jalan yang lurus. Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun. Dan sungguh, Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan bagimu dan bagi kaummu. Dan kelak, kamu akan diminta pertanggungjawaban. Pembahasan kita kali ini masuk pada bab 5 ya adik-adik, yaitu berpedoman pada sumber hukum Islam. Ada 3 sumber hukum dalam Islam, yakni Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Pada sesi ini, kita fokus membahas Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Agar kalian dapat memahami dengan baik, perhatikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Usai penjelasan materi ini, harapan Ibu kalian mampu, yang pertama, menjelaskan pengertian Al-Quran dan beberapa keistimewaan yang dimilikinya. Yang kedua, menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Yang ketiga, asas-asas yang dipakai dalam penerapan hukum. Yang keempat, beberapa macam hukum yang ada pada Al-Quran. Sehingga ketika pemahaman itu didapat, adik-adik memiliki kiroh untuk membacanya, berusaha memahami, dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran bukan saja bacaan yang mulia, namun juga begitu sempurna. Adik-adik, kita mulai saja pembahasan pada pengertian Al-Quran dan beberapa keistimewaannya ya sayang. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qoro'a, berarti bacaan atau dibaca. Dikatakan bacaan sebab Al-Quran merupakan kitab yang wajib dibaca dan dipelajari oleh orang yang mengimani kebenarannya. Sedangkan secara istilah, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir serta bernilai ibadah bagi yang membacanya. Sedangkan beberapa keistimewaan yang dimiliki Al-Quran, diantaranya yang pertama, Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Keterangan ini bisa adik-adik peroleh dengan membaca Quran Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Yang kedua, Al-Quran turun dengan menggunakan bahasa Arab. Sebagaimana yang adik-adik ketahui, bahasa Arab memiliki nilai lebih dibandingkan dengan bahasa-bahasa lainnya. Di antaranya otentik, memiliki hakikat makna yang tidak akan bisa diwakili oleh bahasa pengganti lainnya, dan memiliki ragam varian atau sinonim. Yang ketiga, Al-Quran merupakan hujjah. Pengertian hujjah adalah bukti absa sebagai landasan bahwa argumentasi tersebut bisa diterima khalayak. Keterangan ini adik-adik bisa dapati pada Quran Surah Al-An'am ayat 149 atau juga Surah Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 5.
Yang keempat, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukti kenabian beliau. Terbesar karena tidak tertandingi hingga akhir zaman. Yang kelima, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjaga keasliannya. Penegasan ini adik-adik bisa buka atau baca pada Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Dan yang keenam, Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Hal itu bermakna jika sudah ada ketetapan secara hukum dengan tegas di dalam Al-Quran, maka tidaklah patut mencari ketetapan hukum dari sumber hukum lainnya. Sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama, Al-Quran memiliki beberapa kandungan. Di antaranya, satu berisi tentang tauhid, yakni bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya ilah agar tidak terjebak pada perilaku syirik. Keterangan ini bisa adik-adik fahami Quran Surah Al-Ikhlas. Yang kedua, berisi tentang ibadah. Misalnya, tentang sholat terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 45, zakat pada At-Taubah 103, puasa pada Al-Baqarah ayat 183, dan ibadah haji pada Quran Surah Ali Imran ayat 97. Yang ketiga, Al-Quran juga mengandung isi tentang janji dan ancaman. Janji yang diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman dan ancaman yang ditujukan kepada mereka yang kufur. Untuk lebih jelasnya, adik-adik bisa membaca Quran Surah Al-Baqarah ayat 25 dan Ali Imran ayat 56. Dan yang keempat, berisi tentang bagaimana jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Keterangan ini bisa adik-adik kaji Al-Qur'annya pada surah Qaf ayat 31 sampai 35. Dan yang terakhir, yang keenam, berisi tentang kisah dan cerita. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, andai kalian membaca Al-Quran surah Yusuf, hampir sebagian besar isinya menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf sejak kecil, dewasa, sampai memiliki kekuasaan. Dan banyak pula tentang kisah nabi-nabi lainnya yang diceritakan di dalam Al-Quran. Ada juga kisah beberapa pemuda yang alim terjebak di goa. Adik-adik bisa baca surah Al-Kahfi, di mana akan mendapatkan kekaguman tersendiri. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki asas-asas atau prinsip di dalam penerapan suatu hukum, sehingga tidak ada alasan hambanya untuk tidak mampu mengikuti petunjuknya. Asas yang pertama yakni meniadakan kesulitan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Itulah sebabnya adik-adik, ketika seseorang tidak mampu melaksanakan sholat secara sempurna dikarenakan sakit, Allah kasih dispensasi boleh berdiri, duduk, berbaring, bahkan dengan isyarat sesuai dengan kondisi. Yang kedua, sedikit pembebanan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, adik-adik, oleh sebab itu, kewajiban melaksanakan ibadah haji hanya diperuntukkan bagi hambanya yang mampu. Yang ketiga, bertahap dalam penetapan hukum.
Sebagai suatu contoh, diharamkannya minuman keras melalui proses. Allah kasih dulu pemahaman tentang efek dari minuman keras sebagaimana yang diterangkan pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Dan setelah hambanya paham secara ilmu dan kuat secara akidah, barulah kemudian ditetapkan keharamannya pada Quran Surah An-Nisa ayat 43. Adik-adik, Al-Quran memiliki bermacam-macam hukum. Namun pada garis besarnya dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, hukum i'tiqadiyah atau akidah, yakni terkait dengan keimanan dan kepercayaan. Misalnya, iman kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan seterusnya. Yang kedua, hukum khuluqiyah atau akhlak, yakni terkait dengan amal perbuatan manusia, di mana sebagai muslim kita dituntut memiliki akhlak mulia, sekaligus meninggalkan perilaku tercela. Salah satu contohnya seperti husnuzon, ukhuwah, mujahadah yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang ketiga, hukum syariah atau syariah, yakni hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama dan alam sekitar. Yang mengatur hubungan manusia dengan Allah diatur pada hukum ibadah, misalnya sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Yang mengatur hubungan manusia dengan manusia seperti jual beli, syirka, riba diatur pada hukum muamalah. Sedangkan terkait hubungan keluarga seperti pernikahan, perceraian, anak adopsi diatur pada hukum perkawinan. Adapun yang terkait dengan harta diakibatkan karena meninggal dunia diatur dalam hukum waris. Yang terkait dengan jiwa, akal, dan kehormatan seperti pembunuhan, zina, menuduh orang berbuat zina diatur pada hukum jinayat. Dan yang terakhir, hukum siasa mengatur tentang kenegaraan atau terkait dengan pemerintah. Misalnya hubungan luar negeri, kementerian, dan seterusnya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah mengkaji bersama tentang keagungan kitab suci Al-Quran sebagai sumber hukum Islam dan bacaan yang memiliki banyak keistimewaan. Masihkah kalian mengabaikannya? Mari kita renungkan sebuah puisi. Agar bisa tersentuh, gunakan nurani, karena dia tidak pernah berdusta, walau mungkin lisan kita pandai bersilat lidah. Andai Al-Quran bisa bicara, waktu kau masih anak-anak, kau bagai teman sejatiku. Dengan wudu kau sentuh aku, dalam keadaan suci kau pegang aku. Kau baca dengan lirih dan suara keras. Sekarang kau kini telah dewasa. Nampaknya kau tak berminat lagi padaku. Apakah aku ini bacaan usang yang tinggal sejarah serta kenangan? Kau simpan aku dengan rapi, dan kau biarkan aku sendiri. Aku menjadi kusam dalam lemari, berlapis debu dimakan kutu. Kumohon, peganglah aku lagi, bacalah aku setiap hari, agar aku menjadi penerang dalam kuburmu. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, usai sudah perjumpaan kita melalui video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu kembali insya Allah di sesi berikutnya. Semoga bisa memberikan manfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.